Menunggu waktunya typhoon. Hari ini hari apa ya? Hari Jumat. Angin sudah datang, pelan ya. Mendung sudah bergerak cepat nih di atas. Dia pindah dia. Jadi ini detik-detik menunggu typhoon, momen-momen menegangkan. Oke, di sini gue mau reviewkan kalian. Rumah gue ini lumayan dibilang mahal ya per bulannya tuh, kalau di ya menengah ke atas lah yang tinggal di sini. Sehingga kenapa sih mahal? Karena masih baru, lumayan mewah juga. Dan bukan cuman hanya itu doang, dari sistem keamanannya juga ini the best banget ya. Jadi orang Jepang tuh bikin rumah nggak sembarang bikin rumah tata jadi gini, nggak, di sininya itu mantap. Oke, rencananya kan besok aku mau pulang. Sebenarnya hari ini aku mau pulang kampung sama istri Yusuf, semua pakai kapal feri ya. Tapi lihat berita ternyata ada topan mau datang, typhoon, angin puyuh besar yang bakalan melanda Jepang se-Jepang ya. Jadi dia datang dari bawah muter sampai Osaka, kena semua ini ya. Ini anginnya sudah kelihatan pelan. Biasanya kalau typhoon tuh mendungnya yang ini nggak beraturan ya, kadang mendung kadang cerah gitu kan, udah dikegeser-geser gitu ya. Ini bisa kalian lihat. Rumah gua ini dilengkapi sistem keamanan yang begitu mantap. Contohnya seperti ini. Kan besok ada typhoon. Ini seluruh rumah yang ada di Jepang ini sudah diberi peringatan oleh pemerintah dan tentang alarm-alarm untuk jaga-jaga di rumahnya, jangan keluar rumah, barang-barang yang bisa terbang dimasukin, sepeda atau baju atau apalah gitu harus diikat ya di rumah-rumah biar nggak terbang. Karena gila typhoon yang tahun 2000 berapa kemarin tuh, lihat sampai mobil kebalik, rumah atap semua terbang hancur ya. Makanya ini alhamdulillah rumah ini lumayan aman ya. Kenapa gue bilang aman? Karena ini rumah gue ini dilengkapi, ini jendelanya ini kokoh banget ya. Ini jendelanya ini tebal banget, ini jendelanya kokoh banget ini. Bukan cuman itu doang guys. Jadi rumah gue ini punya double protect. Ada apa Yusuf? Ganggu lagi bikin video ini. Nah, jadi rumah gue ini punya double protect ya, bukan cuman jendela yang ini jendelanya doang udah kokoh ini, tebal ya. Gue kasih tunjuk kalian. Nah, kalian bisa lihat ini rolling door, bisa ditutup pas setiap akan ada peringatan angin besar badai. Soalnya kaca-kaca di semua rumah itu ya, kalau angin besar semua terbang, batu, kayu apalah itu bisa bikin rumah pecah ya, kaca jendela ini. Nah, rumah gue ini punya ininya nih, rolling doornya ini sudah kayak di ruko-ruko di Indonesia itu kan kayak gini. Jadi bukan cuman kaca yang di sini doang ya, semua kaca yang di ruangan rumah gue ini pakai gini. Belakangnya ini kamar yang ini, di rolling door yang di semua ya. Tapi sekarang kita tidak tutup, besok atau tidak malam. Tuh canggihnya ini ya. Jadi orang Jepang itu udah wanti-wanti. Nah, itu salah satu sistem proteksi rumah ini ya. Mungkin di Indonesia gue belum pernah lihat ya. Tapi ada juga rumah yang nggak pakai ini di Jepang. Biasanya tuh rumah-rumah yang udah lama atau rumah yang ini, karena ini rumah ini baru ya, mungkin desain baru atau apalah, ada juga yang nggak pakai seperti ini. Bukan cuman gitu doang ya, ini kalian bisa lihat sistem rumah gue ini punya keamanan, punya sistem deteksi maling atau deteksi hal-hal yang nggak lah. Ini kalian lihat ini namanya alsok. Nah, ini setiap jendela rumah gua, di pintu rumah, jendela semua ini pasti dipasang ini sensor ini alat deteksi kalau ada sesuatu. Ini misal kalau kita keluar atau buka pintu nyala dan merah, lihat enggak
Lihat nggak tadi? Tuh nyala deh ini. Kalau gua enggak, kenapa? Karena gua udah setting, gua ownernya. Kalau kita mau setting, misal contoh cara pakainya ini, kita keluar rumah seminggu ya, kita setting ini dari hari kita keluar sampai hari kita pulang. Bila pintu kebuka pas hari kita nggak ada di sini, dia akan mengirimkan sinyal ke langsung security ke kantornya ini ya. Ini kan kantornya Alsok. Jadi ini langsung masuk ke security-nya Alsok. Nanti security yang ada di sana tuh langsung menghubungi orang yang sedang berpatroli di komplek rumah gue ini. Asal kalian tahu ya, staff atau petugas Alsok ini setiap 24 jam kalau di Indonesia tuh ngeronda ya. Tung, ada yang ronda gantian jaga apa nah gitu ya komplek. Kalau di sini ada diutus 2 mobil atau 3 mobil itu keliling komplek ini 24 jam. Nanti mobil itu ada stiker security guard kata tulisan mobilnya. Nanti akan berkeliling di komplek ini. Misal gue di kabupaten di komplek perumahan A, terjadi pencurian atau hal yang tidak inginkan di sini, pusatnya nelpon, kirim sinyal ke pusatnya nelpon ke security mobil yang keliling di sini ini, memberitahu bahwa lokasi rumah, alamat rumah gue langsung lengkap ada di sini. Langsung dia datang petugasnya di sini. Nah, petugas security-nya juga udah bekerja sama dengan kepolisian yang ada di Jepang, jadi aman. Nih makanya nih hati-hati nih kalau ada begini nih, nggak bisa sembarangan masuk rumah orang di sini. Bukan cuman itu saja ya, ada kelebihannya di dalam sana. Ntar gue review buat kalian. Tanggal 19 sekarang dan taifunya badainya belum sampai. Ini masih di kawasan Kyushu di Jepang bawah ya. Tapi di sini masih mendung dan kita bisa lihat ini mendungnya bergerak lumayan cepat. Mungkin datanya besok atau ntar malam. Ini angin tipis-tipis ini udah datang. Tuh, bisa kalian lihat. Ini mendungnya ini. Anginnya itu pohonnya ini udah bergerak bentar-bentar ya, dikit-dikit, tipis. Tapi kemarin itu aku lihat di Instagram atau TikToknya orang-orang yang di Kagoshima itu anginnya kenceng banget. Ada yang listriknya dimatiin, airnya stop, persediaan makanan tipis, toko pada tutup semua. Tapi di Kyoto masih aman. Oke guys, jadi sekarang sudah malam. Taifunya udah mau nyampe Kyoto. Kayaknya wilayah tengah ya sudah naik ya. Ini seperti yang gue lihat, yang berarti yang gue bilang rumah gue itu ada ini kayak ruko ini udah ditutup tadi sama istri gue. Ini lihat nih rumahnya ini Yusuf nih ada kayak rukonya. Sudah ditutup, sudah tidak ada ya. Nanti kalau ada angin yang datang nah begitulah persiapannya dia. Jadi orang Jepang itu, istri gue itu kalau ada sesuatu bencana mau datang atau apa itu pemerintah Jepang menginformasikan dari HP semua ya, bahkan ada ini. Jadi ini semua jendela ditutupin semua, baju, air, obat, HP, listrik, semua cas di fullin ya untuk persiapan evakuasi misal. Dan waktu itu dia pernah cek di map tempat evakuasi terdekat di kota ini, dicari kira-kira berapa meter dari sini, kalau ada apa-apa kita bisa lari ke sana. Nanti udah dicatat semua itu. Jadi katanya lebih baik persiapan ketimbang sudah terjadi ternyata tidak ada persiapan. Nyesel saya. Nah, daripada menyesal lebih baik cek ya. Kalau memang enggak ada badai topan atau apa nanti besaran, yang penting kita udah persiapan. Apalagi karena ada Yusuf juga ya. Oke, ini gua mau bilang rumah gua bukan cuma gini doang ya. Ada pelindung kayak gini. Kayak ini rumah-rumah di Jepang itu ya. Kayak di rumah gua ini. Setiap pintu di sini tuh dia itu enggak punya kunci ya. Ini nggak ada kunci. Kalau di Indonesia kan setiap kamar kita itu ada kletek itu kunci. Nih. Biar kita itu biar orang nggak bisa masuk dalam kamar kita sembarangan ya. Tapi kalau ini nggak punya dia kunci. Jadi bebas, siapapun bisa masuk dari luar. Tujuannya tahu, misal terjadi gempa atau kebakaran, kita nggak susah-susah cari
buka pintu cari kunci apa lah gitu, langsung set keluar begitu. Pintu luar pun yang di pintu utama pas masuk sini ini pun tidak punya kunci ya, tidak ada kuncinya. Kuncinya itu cuman dari luar. Lihat. Nah, kalau kunci yang di kamar mandi baru ada. Kalau ini ada. Ini baru ada ini. Kuncinya ini ya. Dari dalam truk. Bisa dibuka dari luar. Cuman ini doang sih. Dan enggak pakai kunci gini ya. Cuma cepat. Ini set. Kalau dari luar enggak ada. Dari luar enggak ada orang. Dia kuncinya kecil kayak gini ya. Dan ini buka tutupnya ini kuncinya ini pakai kuku ya. Nah ini. Terus masih ini kayak pipa gini. Stok ya. Kenapa begitu? Untuk anak-anak kayak Yusuf ini kan semua mau dibombardir, semua mau dibuka. Kalau kunci kayak gini Yusuf bisa buka. Apalagi kunci yang gini-gini ya, makanya dia bikinkan kunci di luarnya model gini. Jadi anak kecil ini nggak bisa buka ya. Umurnya umuran Yusuf kan kepalanya masih segini ya. Iya, masih mau diambil nih. Ini lihat nih, coba buka ini pintunya nih. Nah ini kan kepalanya gini nih. Ini nggak bisa dia buka atasnya, susah. Dewasa pun susah buka pintunya ini kalau nggak masukin jari ke sini. Tutup dari luar. Merah ini nggak bisa dibuka. Jadi anak kecil kayak Yusuf, you mau masuk ke sini diam-diam malam-malam atau apa, nanti tenggelam di bak kunci ini nggak bisa. Oke, jadi bukan cuman pintu ini aja ya Yusuf ya. Ini pintu kamar tidur keluarga nggak pakai kunci dalamnya juga. Ini juga pakai nih, ini kunci toilet. Toilet ya dalam sana. Udah pakai kunci itu juga ini. Kayak gini celetak. Nah, ini enggak bisa ini. Anak-anak kecil nggak bisa masuk ini. Tuh pakai jari ini. Tapi dalamnya pakai. Oh, ini tuang juga. Nanti dia masuk kepalanya di situ ada air kan, nguncep nggak bisa dia bisa banyak yang mengakibatkan kematian. Kalau itu kayak gini. Nggak bisa.